Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, seekor ular sanca jenis albino ditangkap warga Mojokerto di saluran air. Reptil sepanjang 3 meter itu masuk permukiman hingga menghebohkan warga karena warnanya berbeda dengan ular piton pada umumnya. Warga Jalan Galunggung, Kelurahan Kedungdung, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto beramai-ramai menangkap ular sanca albino sepanjang 3 meter. Warga semula takut sebab warna reptil itu tidak seperti ular sanca pada umumnya. Meski demikian, warga akhirnya bisa menangkap ular berbobot sekitar 30 kg itu. Usai ditangkap, ular sanca berwarna kuning keemasan menjadi tontonan warga. Kemunculan ular sanca albino di permukiman yang jauh dari rawa-rawa maupun sungai ini membuat heboh warga. Menurut warga, baru pertama kali ada ular masuk permukiman. Sebelum ditangkap, ular sanca albino tersebut diketahui berkeliaran di saluran air. Nah, tadi pas saya jemur burung, terus ada orang-orang panggil-panggil katanya ada ular besar. Nah, saya lihat sini ke sungai ini kok bener-bener besar ularnya, albino itu. Terus naik dari bawah ke atas, nah, dari itu ditangkap sama 2 orang tadi di bawah naik ini sampai kewalahan tadi kan motornya sampai jatuh juga. Itu sebesar apa sih mas ularnya mas? Sepaha itu, Sepaha. sekitar 3 meteran ini kan pandangnya luasnya 3 meter kali ini. Karena hingga siang tidak ada yang mengaku sebagai pemilik, akhirnya ular sanca albino dibawa warga untuk dititipkan ke komunitas pecinta reptil. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Saudara, berlibur di pantai bersama keluarga, seorang pria tewas akibat tersapu ombak di pantai wisata Payangan, Jember. Setelah dicari, tim SAR menemukan jasad korban sekitar 1 km dari lokasi awal kejadian. Tim SAR menemukan tubuh Saini Abdul Karim, wisatawan yang terseret ombak di pantai Payangan, Kecamatan Ambulu, Jember. Jasad pria Parubaya warga Kecamatan Tempurjo, Jember ditemukan mengapung sekitar 1 km dari lokasi awal korban tergulung ombak. Dibantu puluhan warga, jenazah korban dievakuasi ke pinggir pantai lalu dibawa ke rumah duka. Korban datang ke pantai pesisir selatan Jember untuk berwisata bersama keluarga. Meski sempat diingatkan jangan mendekati bibir pantai karena gelombang tinggi, korban abai sehingga ombak besar menyeretnya. Sampai di Pantai Payangan yang merupakan wisata yang tidak berbayar, korban langsung berjalan menuju ke pinggir pantai dengan tujuan ingin mencari kerang, dan sebelumnya sudah diingatkan oleh anggota keluarganya untuk tidak main di tepi pantai. Namun korban tetap nekat ke pinggir pantai dan langsung mencari kerang. Dan kebetulan sekarang ini ombak laut sedang tinggi dan kurang bagus cuacanya, dan tiba-tiba korban tergulung oleh ombak. Petugas mengimbau wisatawan maupun nelayan setempat agar lebih waspada. Sebab cuaca buruk yang ditandai dengan gelombang tinggi masih berlangsung di perairan selatan Jember hingga beberapa hari ke depan. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Saudara, kantor cabang pembantu Bank Rakyat Indonesia atau BRI Bangil Pasuruan terbakar. Api menjalar dari lantai 2 menuju lantai 1 dan menghanguskan bagian depan gedung termasuk mesin anjungan tunai mandiri. Kebakaran kantor cabang pembantu BRI di Komplek Pertokoan Plaza Indah Bangil, Kelurahan Kidul Dalam, Kecamatan Bangil, Pasuruan terekam video amatir. Api menjalar dari lantai 2 menuju lantai 1 dan menghanguskan bagian depan gedung termasuk mesin anjungan tunai mandiri. 2 unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi. Mereka langsung melakukan pemadaman dan melokalisir api agar tidak merambat ke pertokoan di sampingnya. Menurut petugas keamanan kantor cabang pembantu BRI Bangil, Ferdian Andi, sebelum kebakaran dirinya sedang berada di bawah dan sedang ada petugas kebersihan di lantai 2. Namun api tiba-tiba muncul di ruang marketing dan ruang kepala KCP. Besar Pak apinya Pak, sudah besar. Saya turun ke bawah Pak untuk apa? Apa yang sudah di atas nggak ngatasi Pak. Sudah api jalan semuanya, tiba-tiba wis bakar ya? Nggak bisa Pak, nggak bisa dipadamin Pak. Saya sudah telepon ke pihak pemadam kebakaran jam 3 kurang 5 menit kesini tadi Pak. Kira-kira terbakarnya di ruang apa awalnya? Ruang atas Pak, ruangnya marketing sama pimpinan cabang kita Pak.
Petugas memasang garis polisi untuk penyelidikan penyebab kebakaran. Dendi Arikofur melaporkan dari Pasuruan. Ya, saudara, menikmati senja di perbukitan bisa menjadi alternatif pelepas penat usai bekerja seharian. Salah satunya di Bukit Kayu Putih, Mojokerto. Warna langit senja berpadu dengan hamparan tanaman kayu putih, menyuguhkan pesona yang memanjakan mata. Berada di kawasan dataran tinggi di wilayah utara Mojokerto, tepatnya di Desa Kupang, Kecamatan Jetis, Bukit Kayu Putih menawarkan berbagai wahana menarik bagi wisatawan. Destinasi ini dilengkapi arena bermain anak, mulai arena mobil-mobilan, perosotan, hingga kolam renang. Selain itu, para pengunjung bebas bersuah foto di beberapa spot tanpa dipungut biaya. Selain beragam wahana, Bukit Kayu Putih menawarkan sensasi menikmati matahari tenggelam di balik bukit. Pengunjung bisa melihat pesona langit senja berpadu dengan hamparan tanaman kayu putih yang menyegarkan mata. Tak heran lokasi ini selalu ramai pengunjung, terutama saat sore hari. Jadi kesini tuh karena pas waktu sering naik bus Trans Jatim, jadi kan kita sering lewat sini terus kayak pemandangannya tuh bagus gitu, menarik. Makanya kita jadi pengen kesini. Seneng banget, kayak wow, ternyata seindah ini ya, kayak kan dari luar kelihatannya sepi gitu, ternyata pas masuk wow. Jadi awalnya dapat rekomendasi dari rekan kerja magang juga, katanya ada tempat wisata dekat-dekat sini. Terus pas lewat tuh sepi terus, kebetulan beberapa minggu kemarin rame, jadi kayak penasaran dan akhirnya coba kesini. Sesuai ekspektasi sih. Tempatnya nyaman juga, banyak keluarga yang datang ke sini bawa anggota keluarganya. Untuk bisa masuk ke destinasi ini, pengunjung hanya perlu merogoh kocek Rp5.000 bagi anak-anak dan Rp10.000 untuk dewasa. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Dan saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Liputan 6 Daerah Jawa Timur hari ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Imam Fawaid mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, selamat beraktivitas dan salam SCTV.